Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 filsafat yang beranggotakan Siti Mauridatul Hasanah, Yusrina Maulanihayah, Rosa Eviana, Anita Puspitasari, dan Putri Maharani. Dari kelompok 4 yang membahas aliran empiris. Pengertian dari empiris adalah salah satu bentuk inovasi yang berani, sebuah aliran yang berkiblat bahwa semua pikiran dan gagasan manusia berasal dari sesuatu yang didapatkan melalui indera, melalui pengalaman. Oleh sebab itu, ide bawaan a priori yang diyakini Descartes adalah salah. Tokoh yang mengembangkan adalah Francis Bacon 1210 sampai 1292. Lalu Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Namun mengalami sistemasi kedua tokoh ini, yakni John Locke, George Berkeley, dan David Hume. John Locke, dalam teori beliau ada 3 istilah. Yang pertama, sensasi, yang oleh orang empirisme modern sering disebut data indrawi atau sense data. Lalu yang kedua, idea, bukan ide dalam aliran Plato berupa persepsi atau pemikiran. Lalu yang ketiga, objek dan sifat atau quality. Beliau juga menentang kekuasaan negara atas agama, di mana beliau manusia selalu digerakkan semata-mata oleh keinginan untuk memperoleh kesenangan atau kebahagiaan. Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu pikiran atau rasio, manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Ciri-ciri utama pemikiran atau aliran empirisme. Yang pertama, teori makna. Dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yakni asal-usul ide atau konsep. Yang kedua, teori tentang asal pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran a posteriori, yakni kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Yang ketiga, tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia, menekankan bukti, terutama yang ditemukan karena pencobaan. Tujuan pendidikan aliran empirisme. Aliran empirisme mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Dengan kata lain, pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakui. Manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, sehingga pendidikan memiliki peran penting yang dapat menentukan keberadaan anak. Aliran ini melihat keberhasilan seseorang hanya dari pengalaman atau pendidikan yang diperolehnya, bukan dari kemampuan dasar yang merupakan pembawaan lahir. Kemudian, fungsi pendidikan dalam aliran empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran yang menekankan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengalaman itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Empirisme berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh lewat indera. Indera memperoleh kesan-kesan dari alam nyata, untuk kemudian kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia sehingga menjadi pengalaman. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kehadiran kurikulum mampu memberikan sumbangsi dalam mengarahkan segala bentuk aspek aktivitas pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum mempunyai suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan-urutan isi serta proses pendidikan. Metode empirisme terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua,
pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Dan yang terakhir, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Sekolah berperan dalam menggali potensi, mengarahkan potensi, mengembangkan, dan mendorong seorang anak agar lebih optimal dalam mengembangkan potensinya tersebut. Peranan pendidik dan peserta didik dalam aliran empirisme. Menurut aliran ini, pendidik memegang peranan yang sangat penting dan diperlukan, karena pendidik harus menyediakan lingkungan yang ideal atau kondusif bagi peserta didik, sehingga peserta didik mampu menerima pendidikan sebagai sebuah pengalaman. Pengalaman tersebut membentuk suatu tingkah laku, sifat, serta watak anak-anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah diharapkan. Segala kecakapan dan pengetahuan anak muncul teroptimalkan dibentuk karena pengalaman yang diserap oleh indrawi mereka melalui pendidikan. Perkembangan potensi anak amat sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Untuk itu, peranan peserta didik dalam aliran ini diibaratkan sebagai tabula rasa atau lembaran yang kosong, di mana dengan bantuan indrawi mereka mampu melihat, mengamati, dan memperhatikan hubungan lingkungan yang ada di sekitar pendidikan maupun di luar pendidikan, baik itu lingkungan sosial, budaya, maupun alam, yang mana menjadi awal pengalaman untuk mengisi kekosongan lembaran tersebut, sehingga membentuk suatu pengetahuan yang akan digunakan peserta didik dalam menjalani, melengkapi kehidupan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Karena pada dasarnya dalam aliran ini peranan pengalaman berdasarkan indrawi sebagai satu-satunya sumber untuk memperoleh pengetahuan. Contoh implementasi pendidikan dalam aliran empirisme yaitu seperti kurikulum pendidikan di Indonesia yang telah mengalami pergantian dan perubahan berkali-kali yang bertujuan untuk membuat kurikulum yang lebih baik lagi dari sebelumnya dengan cara menganalisis hasil dari kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya. Misal, sejak tahun 1968 sampai 1997, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami 3 kali perubahan. Sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.